aja sama saya. Ini pakai itu. Gak usah puji nama Tuhan. Hari-hari ini kalau kita bicara tentang situasi dan kondisi, saya yakin dan percaya, gak usah Bu, suara saya bisa. Situasi dan kondisinya tidak tambah baik, tapi semakin buruk. Tapi saya percaya bahwa perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan buat hidup kita itu pasti berbeda. Dan satu hal yang saya banyak belajar di bulan-bulan ini, kemarin awal bulan saya sempat ikut satu conference, dan di conference itu berbicara tentang panggilan kita. Apa yang jadi panggilan kita, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, itu dijabarkan begitu luar biasa. Terkadang di dalam kehidupan kita itu ada yang namanya momen-momen yang menyenangkan, betul ya? Menikah, ketemu dengan pujaan hati, itu mungkin masa-masa yang menyenangkan. Pacaran itu masa-masa yang menyenangkan. Tapi ketika sudah menikah, jauh. Kalau orang zaman dulu tuh bilang bagaikan beli kucing di dalam karung. Ada momen-momen yang di dalam hidup kita itu kita merasakan kok seperti ini ya Tuhan, kok kamu harus ngalamin seperti ini ya. Mungkin kita yang di sini punya anak, kok anakku harus ngalamin seperti ini ya, kok keluargaku seperti ini. Di media sosial yang kita tahu baru heboh ya, seorang pendeta tiba-tiba 20 tahun istrinya speak up mengatakan bahwa ini suami saya KDR. Ditunjukkan di media sosial itu bukan sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang sangat buruk. Banyak pendeta yang kita tahu ya, tidak usah saya sebutkan. Oh ini habis kantor, oh ini kena kasus ini banyak sekali. Dan kemarin kita pas di conference itu ngomong juga, tidak ada jaminan bagi setiap siapapun lah jabatannya, mau itu pendeta, ibu gembala, mau WL yang ada di sini, jemaat atau asyir, atau tidak ada jaminan bahwa kita pasti hidup paling perfect. Tapi satu hal kemarin waktu di conference cuma diingatkan bahwa jangan khawatir ketika kita sudah dipanggil sama Tuhan, mau kita lari seperti apa, Tuhan mampu untuk kita. Amin. Dan di masa-masa low moment itu Tuhan bisa pakai itu sebagai high momennya Tuhan. Amin. Ya tahun ini benar-benar buat Fani itu low moment. Kalau Fani bilang itu ibarat kalau bapak ibu masih ingat sudah jatuh, saya bilang tangga, tidak tiba dan usia. Bukan pecah lagi, udah ya intinya banyak hal terjadi berubah. Tapi ketika sekarang di bulan ke-8 ini Fani nengok ke belakang, Fani melihat, Fani boleh ngalamin dari November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ternyata ini toh yang Tuhan mau. Amen. Kemarin sempat kita jujur ya, namanya sebuah perusahaan itu pasti ada yang namanya beda prinsip, beda pemikiran, beda pandangan tentang perusahaan ini mau dibawa kemana. Dan jadi saya kasih bocoran dikit, kalau mau bikin perusahaan jangan hire orang pintar semua, pusing. Di perusahaan saya itu semuanya orang pintar, lulusan S2 semua, itu ternyata juga salah. Wah itu kalau sudah berdebat itu nggak ada yang bisa nyelami. Semua punya pikiran, punya pandangan dan ya benar gitu. Jadi ya ini buat masukan. Tapi satu hal ketika kita sama-sama berdebat, kita selalu diingatin bahwa apa panggilan Tuhan buat perusahaan ini? Apa yang Tuhan mau? Kalau kita cuma sekedar cari profit besar, oh bisa sekali. Tapi panggilan ketika kami dan teman-teman ini membuka perusahaan ini, Tuhan bilang, siap tidak kamu untuk sacrifice? Siap tidak kamu untuk berkorban? Siap tidak kamu pakai perusahaan ini untuk berkat banyak orang? Kadang kalau kita berbicara kita buka perusahaan, pasti yang dimau cuan. Gimana cuanku itu bisa besar Tuhan, tapi keluar effortnya dikit. Apalagi Fani lulusan bisnis
sebuah bisnis. Jadi memang sudah diajari cara ngitung itu benar-benar efektif dan efisien. Tapi ketika Tuhan bilang gitu, enggak. Kita tuh sampai bikin harga itu aja 2 minggu. Karena kita mau kasih yang terbaik buat perusahaan kita, tapi buat Tuhan. Sepanjang perjalanan waktu merasakan bahwa perusahaan ini jalan kok slow sekali, pelan banget. Kita itu mulai jalan ya efektif mulai Mei lah, April Mei kita mulai efektif. Tapi ada aja kejadian demi kejadian. Dan kemarin kita baru tahu ini kok maksudnya Tuhan. Perusahaan Fani itu namanya Grow. Dan ketika Tuhan kasih nama ini, kita ini jujur sudah tahu bahwa endingnya itu pasti akan banyak dikali. Kenapa? Karena dimanapun ketika kita mau menumbuhkan tanaman, itu ada proses yang namanya dipangkas. Yang suka berkebun pasti tahu ya, kalau kita mau buah yang lebat itu kan nggak mungkin pohon itu didiemin aja, tapi dipupuk, dahannya kadang-kadang dimotong dulu. Kalau udah tumbuh, wah ini kok udah tumbuh tapi tidak berbuah, ya ditebas lagi sampai benar-benar pohon itu bisa berbuah. Dan berbuah aja itu kan tidak sesuai ekspektasi. Dan memang di bulan-bulan itu Tuhan membuat kita itu dipangkas habis-habisan. Baru tahu, oh ternyata kamu seperti ini ya. Wah ternyata kamu seperti ini ya. Wah banyak hal terjadi di dalam kehidupan kita sebagai pekerja di situ. Sampai pada satu sisi kita akhirnya yaudahlah, kita doa sama Tuhan. Ada satu momen benar-benar waktu itu teman Tere teman Fani yang memang ngajakin awal, dia bilang yuk kita tutup dulu semuanya, kita rest. Ya, ternyata perlu ya anak Tuhan itu untuk rest. Menurut sebagai seorang pendeta pasti ada masanya nanti rest, sabar ya. Jadi monggo ibu yang di sini mulai dipersiapkan. Ya kalau di gereja Fani itu 65 itu harus sudah sabatian. Nah, menurut umur berapa mulai dihitung. Pak Paulus tuh harusnya sudah sabatian. Jadi jangan wah ada pendeta, mentang-mentang ada pendeta terus pendetanya terus enggak. Tapi yuk mulai berikan tongkat estafet itu. Nah, itu yang kita ambil, kita enggak lakukan apapun, kita tutup semuanya. 2 minggu kita berdoa sama Tuhan. Agustus itu sudah dijawab semuanya. Ternyata Tuhan cuma satu ambil satu. Dan kemarin kita sempat gimana? Tuhan maunya seperti ini. Waktu itu Fani cuma bilang ya kalau Tuhannya sudah kasih kita hal yang sama, dia lakukan. Dan ketika kita meeting, kita rapat besar, dan betul dia juga dapat hal yang sama. So hari-hari ini setelah kita rest selama 2-3 minggu, ini mulai sibuk sekali. Belum lagi masih banyak hal yang harus ditata dulu sistemnya. Ini besok udah ada janjian harus konsultasi sama orang. Secara manusia itu kami nggak pernah berpikir bahwa ilmu Fani yang S1 itu kepake lagi. Tapi memang benar ya, Tuhan itu kalau mau kasih kita sesuatu, tidak ada di hidup kita itu yang percuma terbuang sia-sia. Kadang kita merasakan masa lalu seperti itu ya sudah, aku hidup sekarang. Tapi tidak ternyata. Masa lalu itu Tuhan pakai untuk apa? Jadi bekal kita. Jadi sepanjang kehidupan kita ini tidak ada satupun yang terbuang sia-sia. Amin. Apa yang kita lalui, apa yang kita alami, itu ternyata buat kita. Kemarin sempat orang tuanya ini sempat bentok-bentokan. Wah, saya itu sudah bayar mahal buat anak saya untuk cek tes minat bakat yang pakai sidik jari. Tapi hasilnya anak saya tidak seperti itu. Akhirnya berdebat. Anaknya sampai stres. Nah, makanya besok dia minta waktu, boleh enggak? Waktu itu teman Fani satu partner itu gimana sih itu enggak ada loh di dalam paket, ya kan? Itu kalau kita mau konsultasi harus bayar. Hitungannya kerja gimana? Fani
cuma bilang, ayo ingat lagi loh ya, perusahaan ini dibangun untuk jadi berkat. Perusahaan ini berdiri untuk memberkati banyak jiwa. Jadi tolong masalah Tuhan itu urusannya Tuhan. Yuk lakukan bagian kita. Kalau memang dia perlu dibantu, ayo kita bantu. Tidak usah hitung-hitungan. Kemarin juga sempat ada satu temannya Mami gitu kan. Ya kita nggak sengaja aja diajak makan, terus dia curhat, dia cerita ini paling. Ini udah janji sama Mami nanti September booking buat konsultasi. Mami bilang sama Mami 1 jam harganya berapa nih? Ya bayar aja dengan senyuman. Makanya susah ya kalau buka perusahaan yang nyuruh Tuhan itu nggak bakal cuan secara manusia. Tapi cuannya kita itu ada di tempat lain yang kita nggak. Amin. Satu hal, hari-hari ini mulai Tuhan bukakan. Kemarin teman kami minta tolong dibayar, kan dia dibayar dengan senyuman. Haleluya. Tapi ya kembali lagi. Karena nggak bisa menolak karena ini perusahaannya Tuhan. Kemarin sambil mutek ya, satu vendor tiba-tiba membatalkan kerjasama, sempat stres juga. Tapi satu hal lagi, Tuhan ini kan perusahaanmu. Apa cuma karyawan, apa cuma terima gaji, saya pusing kan bos ya, balik aja sama Tuhan biar tuh yang pusing. Enggak, datangnya lebih dari yang pertama. Kasih lebih murah, lebih fleksibel, orangnya lebih enak diajak konsultasi. Kan cuma bilang tahu aja kan, biar bosnya saya yang pusing, saya cuma melakukan bagian saya. Kalau bosnya belum pusing ya udah urusin aja. Itu enaknya, tapi tidak enaknya ya itu. Dibayar dengan senyuman, terima dulu. Dibayar, kadang malah kita itu bukan dibayar dengan senyuman, bayari kan. Karena kan kadang konsultasi itu kan nggak mungkin kita pakai kafe ketemu duduk aja pinjam AC kan nggak mungkin. Ada sampingnya harus gitu. Ya udah mulai. Jadi ibu yang di sini ada ibadah tahun itu kan mulai juga. Ya kalau masa lalu kita mungkin tidak baik, jangan disesali. Jangan ditutup rapat-rapat, tapi itu bagikan. Jadikan itu sebuah kisah hidup yang bisa diceritakan untuk jadi berkat. Amin. Kami selalu bilang sama Mami ini, jadi tak buka sendiri. Hidupmu itu kan enak banget ini. Kalau dari kecil itu enak banget loh. Nggak pernah kalau dalam cerita ya bawang putih lah. Tapi ya memang benar, sikonnya Mami itu anaknya sikonnya Mami itu bawang merah. Ternyata habis ketemu tuh teman-teman Mami pas reuni Pak ini kan kantor ya. Jadi tidak enaknya jadi anak yang pengen orang tua itu temennya tua-tua. Wah dulu itu ya ciciku dua hati loh. Ceritamu ya memang bawang merah bawang putih, tapi itu memberkati dunia. Amin. Dan ternyata ketika ketemu kan loh kisahnya sama kayak orang teman kami sendiri. Kemarin kami sampai cerita, kapan-kapan Mami ditemukan suaminya belum mau ke gereja. Jadi dia kalau ke gereja itu sendirian, duduknya jejer Pani, Papi sama Mami. Dia merasa waktu jadi anak Papi Mami. Dan Mami bilang itu kisahnya kode sama Mami. Waktu dulu Papimu belum mau ke gereja. Loh, ada kisahnya itu untuk jadi saksinya tuh. Untuk menceritakan Tuhan ini gimana kan mau. Walaupun kita tidak mau, ya kamu harus mikir aku selalu pesan kita. Tapi dengan kesaksian kita bisa memberkati. Yuk, ibu-ibu yang di sini mungkin sedang mengalami keluargaku kok seperti ini, kok aku kerja, aku diginiin. Yuk, pakai kisah itu untuk pakai kisah itu untuk memberkati banyak. Tidak usah nuntut macam-macam. Tuhan itu Allah yang tahu. Yes. Pakaian yang kita pakai, apa yang kita makan, Pani itu jujur kalau dibandingkan dulu sama sekarang hasilnya banyak. Tapi Pani lebih merasa bahagia sekarang. Badannya kelihatan kan? Kalau Pani stres, makan itu tidak bisa dikontrol, beneran. Kalau stres, itu emosi meluap, wah daripada aku mau aku makan. Dan kalau Pani buka lagi ya foto-foto itu, aku dulu memang secara finansial lebih baik, tapi secara mental dan kejiwaanku itu tapi itu pernah saya ajak dulu. Oh jangan salah, anak pendeta ini juga pendeta.
panggilannya Tuhan itu lebih dari semua. Makanya Fani bilang sama Mimi, Fani tambah kurus ini bukan karena stres loh ya, karena Fani enggak duit ya sama kan enggak. Tapi ketika Fani bahagia itu malah makan itu enggak nafsu, enggak ada lalu ya. Tapi ketika stres itu pelampiasan. Ada yang seperti itu. Kan ada ya orang kalau yang stres malah enggak doyan makan ya. Saya itu kebalikan. Kalau stres makan, kalau stres malah enggak bisa doa ada. Tapi kalau senang itu malah enak. Bisa ini, bisa itu, bisa ya banyak hal. Nah jadi yang punya problem kalau stres banyak makan hati-hati. Itu aja Tuhan Yesus memberkati. Jadi kesaksian dari saudara kami ya begitu memberkati kami semua. Terima kasih. Masih ada yang menyambut? Ya, mari kita akan membawa amplop persembahan kita. Kita akan berdoa dulu terlebih dahulu. Bapak kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami, ya. Semuanya karena kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Kami kembalikan dan dapat kami beri yang terbaik untuk nama-Mu dipermuliakan di tempat ini dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh ku bangga.
yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dalam pembinaan menyampaikan berkat lipat kali ganda dalam setiap pelayanannya. Tuhan selalu tahu yang diinginkan oleh hati beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami saatnya akan mempersilakan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabarnya ibu-ibu? Luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Ya, di dalam setiap hidup kita hari-hari ini, tadi yang dikatakan Fami kesaksiannya, mungkin orang melihat itu, wah kok kita enak ya. Tapi kok hidup itu semakin hari semakin sulit. Cari uang kemarin, barusan tadi bilang para karyawan saya itu ngomong, bu saya ini iso mangan wis maklum. Nah itu loh. Terus meh tuku klambi kok yo eman nggih Bu saya pikir. Napa meneh anake wis loro tambah meneh. Mungkin nek pun dereng bojo. Iya kan? Kalau mikir seperti itu ya jadi pusing. Saya sendiri juga pusing. Kemarin pergi keluar rencana itu pengen beli tabungan buat cucu. Kemarin udah bilang nanti nek nilaiku 100 aku kasih uang katanya gitu. Tapi yang sering janji umumnya kalau saya mau ya kan? Sama iinya kemarin dibeliin roti. Aku 100 dapat 2 loh aku milih rotinya 2 gitu. Ya bebas milih gitu. Nah, saya percaya kalau setiap anak-anak Tuhan itu walaupun hidupnya mungkin pas-pasan, ada masalah, ada problem dalam keluarga, itu sudah biasa. Yang saya katakan kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup melepaskan semua masalah tersebut. Malam hari ini kita belajar di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Sudah dapat semua? Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ayo kita baca bersama. Ya keras. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala hal lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang mau menjadi pelaku firman. Amin. Ya kan? Tuhan senang bukan hanya membaca saja, tapi jadi pelaku firman. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Nah, dalam perikop ini ada 2 nasihat. Yang pertama itu merupakan peringatan. Di ayat 5 dikatakan percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Kemudian yang kedua ini sebuah janji yang mulia. Janjinya Tuhan buat setiap anak-anaknya, yaitu apa? Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tapi ingat, peringatan itu tadi harus dilakukan dengan benar. Dikatakan di sini jangan bersandar. Artinya bersandar itu apa? Percaya dengan kehidupannya, pikirannya sendiri. Kemarin saya sudah katakan, jangan terobsesi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Ayo kita belajar. Sepertinya aku sudah bisa loh Tuhan seperti ini. Ini namanya bersandar dengan kemampuannya sendiri, kekuatan sendiri. Nah, malam hari ini ada beberapa yang perlu kita pelajari di sini. Yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Kalau kita bersandar itu artinya apa ya? Condong ya. Kalau kita ini mengandalkan anak seperti saya sekarang kan sudah tua. Terus aku mengandalkan anak-anak. Wah, anak-anak itu besar semua kok. Nanti hidupku pasti harus dijamin, iya kan?
Nah itu loh, itu intinya. Ini kayaknya kita ini bersandar. Tapi ingat, bersandar itu jangan sesama manusia. Nanti jadinya lorong, sakit. Sakitnya di sini loh ya, sakitnya di sini. Nah, iya, sama anak sendiri jangan sampai kita ini menyondongkan hati kita. Wah, anak itu iman-iman, itu namanya sudah merupakan mamon ya, anak itu. Bukan soal harta lagi yang jadi mamon, tapi anak. Nah, kalau Fani bilang, mami saya di sini mesti putune. Ya terus nek wis dia sudah bilang putune ditukake gitu, terus keren saya. Pas itu. Ya kan? Nanti jadi sakit hati. Anak saya, oh iya, saya kok mesti putune. Nah, saya terus mulai keren. Pas itu uangnya dicekel kenceng. Memang ini kita belajar di sini. Jangan sampai kita ini condong dengan seseorang. Mungkin saya dulu udah bilang sama anak-anak, wis mbok piye-piye itu mami itu tetap ke papi, saya bilang gitu. Condongnya itu tetap ke papi karena mbok piye-piye enggak ada ya bekas suami, bekas istri itu enggak ada ya. Ya kan? Kalau kita wis suami istri pasti wis jadi satu. Tuhan katakan kok kamu tidak lagi dua melainkan satu. Nah, seperti ibu-ibu di tempat ini, makanya di eman-eman, bojo siji kok sosok tidak padu. Ya sih Kak bilang Fani tadi ya, lah pendeta loh, kemarin dikitoke dalam TV itu, wah ngajar istrinya, wah diblur gitu, tapi ya kok kelihatan, dia aja, aduh 20 tahun lagi, lah nek saya bilang, Bibi, aku nek mbok ngono aku ya wah. Ya kan wis goodbye ya bilang gitu. Ya goodbye. 20 tahun loh. Masa? Nah, ini kesalahan siapa kalau gini? Ya, kita enggak tahu. Tapi malam hari ini ayo kita sebagai istri-istri, ibu-ibu pasti diajarkan banyak hal, yaitu yang pertama apa? Penolong, bukan perongrong, ya kan? Hidup dalam kebenaran Tuhan. Doanya semakin kenceng, ya kan? Baca firman. Terus ini nanti nyerimpang banyak nanti. Ini yang pertama tadi sebuah peringatan. Sebuah peringatan ini pun saya bagi 3 ya. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan apa? Mengenyangkan hidup kita ini, diri kita ini dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan sebagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di situ kalau mungkin tanpa firman kita ini kayak orang buta tuh, nubruk-nubruk. Saya tadi berusaha ya, coba-coba jalan merem itu kayak apa. Di gudang saya coba-coba merem, padahal sudah apa loh ya, merem jalan gitu. Kok durakan? Ya kan? Sini-sini ya malah saya kesandung. Itu loh, kita belajar di sini firman itu benar-benar sebagai perintah dan terang buat hidup kita. Amin. Ya, ibu-ibu saya yakin dan percaya. Ayo mulai baca firman, renungkan siang dan malam. Umpama kita tidak tahu ada burung tadi dapat firman ini apa? Maksudnya gimana? Oh boleh, ya kan? Kalau enggak bisa buka, sekarang ada yang namanya itu apa itu? Kamus. Google ya, apa? Google, pinter banget Google sekarang. Bukan, ini Amsal 3 ayat ini maksudnya gimana? Iya kan? Nah, itu loh, Tuhan itu memberikan kita dan mengenyangkan buat kita itu apa? Firman. Mungkin kalau saya enggak baca firman itu rasanya koyone hidup itu kosong. Kalau saya belum baca itu tuh kayaknya punya utang saya sama Tuhan, ya kan? Wah bagian nanti malam pun saya mami belum baca Alkitab. Gitu. Fani juga belum buka masih gitu. Nah, sepertinya itu sudah jadi gaya hidup kita. Ayo, saya percaya ibu-ibu di tempat sini pasti cinta akan firman Tuhan, ya kan? Melakukannya. Nah, ada sebuah cerita
seorang anak kecil itu bawa uang berapa tahun tadi, berapa sen gitu lah, 5 sen gitu. Dia itu sudah kehilangan kedua orang tuanya, hidupnya ditopang sama pamannya. Nah saat ini pamannya ini tadi sakit, kemudian dia pergi bawa uang 2 sen atau berapa nih, lupa saya, bawa uang 2 sen. Dia jalan ke toko yang satu bilang, "Pak, aku mau beli Tuhan." Loh, kaget ya, nggak ada, mosok Tuhan harus dijual. Pindah lagi ke toko yang lain, "Aku mau beli Tuhan," bilang gitu. Terus yang terakhir dia menemukan sebuah toko, itu ada kakek-kakek di situ. Dia ngomong, aku mau beli Tuhan, uangku segini cukup enggak?" Terus kakeknya, "Oh ada," dia gitu. "Buat siapa Tuhan ini?" "Mau tak kasih ke pamanku, karena kedua orang tuaku sudah meninggal. Ini pamanku sakit, aku pengen dia itu sembuh supaya aku juga hidup sama dia, tidak ditinggal lagi. Nah aku ditinggal pamanku, terus aku mau hidup sama siapa?" Terus oh iya, dikasih sebuah botol yang ada gambarnya hati. Anak ini tadi terus diterima, dia pergi ke rumah sakit. Tidak tahunya di rumah sakit itu si paman ini lagi dioperasi. Dia nunggu sampai selesai operasi, dia boleh masuk. Terus dia kasihkan botol itu sama kakeknya. Paman ini diminum. Ini obat dari Tuhan. Saya sudah cari kemana-mana, akhirnya menemukan ini. Ini dari Tuhan, dia bilang itu. Terus akhirnya pamannya tadi tersenyum. Terus dia bilang, "Paman sudah sehat, paman sudah sembuh. Ini saatnya, ayo kita pulang," gitu. Terus pamannya ini datang ke administrasi kan, mau bayar. Habisnya berapa? Dikasih sama yang jaga itu, dikasih surat-suratnya gitu. Dia baca itu kaget, ternyata mahalnya luar biasa, tapi tidak dicantumkan berapa. Dia bengong gitu, terus ini uang dari mana, dia bilang gitu. Begitu si paman ini kaget, terus yang jaga itu bilang, "Pak, tidak usah bingung, ini sudah lunas dibayar." Terus siapa yang bayar? Ada seorang kakek-kakek yang bayar. Semuanya sudah dibayar lunas. Terus dikasih halaman, kakek ini tadi ternyata yang punya toko ini tadi. Kemudian mereka berdua datang ke toko itu, ternyata si kakek sudah tidak ada. Usut punya usut, toko itu sudah sepertinya tinggal kenangan. Karena kakek ini tadi melalang buana, dia seorang konglomerat. Siapa dia? Tuhan. Nah, kita percaya bahwa seorang anak kecil pun memiliki iman di mana dia percaya bahwa Tuhan itu adalah pelindung. Ya. Yang kedua, percaya kepada Tuhan apa? Melalui apa? Doa. Wah, ini ada sebuah cerita lagi. Ada bapak-bapak itu jualan tahu. Wah, dari desa gitu aja ya, dari Debet tahu, dia pikul itu setiap pagi, dia akan nyegat angkot di depan sana, di depan dapura itu, mau ke pasar itu setiap hari. Tapi sebelum dia berangkat, dia doa dulu, "Tuhan berkati tahuku ini laris manis," dia katakan itu. Itu setiap hari asal dia berangkat pasti didoakan. Dia doa dulu, terus dapat angkot, dia berangkat ke pasar, dia gelar jualannya, dalam sekejap juga habis, laris manis. Wah, dia pulang sukacita, ya kan? Senang. "Tuhan, Engkau jawab setiap doaku." Itu dijalani hampir setiap hari. Suatu saat dia itu sudah ngantri di sana nunggu angkot kok tidak datang-datang, tidak sabar, ya kan? Dia pikul, jalan pelan-pelan, saking mungkin kesel ya toh, capek sama pikulan ini, orang ini terjatuh. Tahunya mau tidak mau ambiar, ya kan? Hancur semua. Tapi dia tidak dapat berpikir lagi,
diambil, tetap dimasukkan ke keranjangnya, dibawa pulang. Dia di rumah itu wanyel mesti sama Tuhan, ya kan? Pasti itu. Ibu-ibu pasti juga gitu ya. Aku doa lo mau, kok yo isih ngalami, ya kan? Ini piye toh Tuhan? Aku gimana? Tahu-tahu dapat kabar dari tetangganya, itu angkot yang biasa mbok naik itu tadi kecelakaan loh, nabrak satu kol habis meninggal. Dia terus kaget. Umpama aku tadi ikut Tuhan angkot itu, aku juga sudah ya kan? Aku sudah ternyata Tuhan engkau dahsyat, dia bilang gitu. Habis itu tidak begitu lama ada bapak-bapak itu datang. Pak, aku butuh tahu, bilang gitu. Oh ya sebentar, diambilkan tahunya yang baik. Ternyata bapaknya bilang, loh ini kamu tak jam makan bebek. Aku minta tahu itu yang sudah hancur, yang rusak. jelek, ya yang rusak. Dia kaget lagi, ternyata Tuhan itu baik luar biasa, ya kan? Ini tadi akhirnya yang ancur yang tadi dibeli semua sama bapak yang punya bebek ini. Gimana itu? Kalau kita ngalami seperti itu gimana? Wah, pasti suka cita ya. Tuhanku ajaib, ya kan? Engkau dahsyat, engkau luar biasa, ya. Tapi sebelum itu dia marah-marah. Wah, Tuhan ini gimana toh? Aku tadi ya sudah doa. Lah kok tahuku hancur? Tapi untung dia yang tidak hancur, kan? Amin. Nah, melalui ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu kelihatannya lalai melakukan tugasnya buat setiap anak-anaknya. Tapi ternyata di balik semua itu ada sesuatu yang indah. Oleh sebab itu, ayo kita jangan pernah gedumel lagi. Tahu ya gedumel ya, bahasa Inggrisnya apa ya? Grundel. Grundel. Gedumel sama grundel yang bodoh aja. Dulu kembarannya. Jangan kayak bangsa Israel itu sukanya bersungut-sungut, nyala-nyalai Tuhan. Tuhan, aku ini kok mati aja bawa ke sini, ya kan? Lebih enak aku mati di Mesir sana. No. Kita sering katakan seperti itu. Saya mau ke sini, tahu-tahu Tuhan suruh ke sana. Nah, aku tadi ke sini, wah pasti berkatku mau kesotek, cuanku kesakeh. Kayak anak saya. Kalau ke sini Tuhan, lorong, tahuku hancur, tahuku remuk. Tapi kenyataannya ada yang membutuhkan tuh barang yang gosong. Seperti dulu saya pernah, wah dia fusil, namanya jual rosok, ya kan? Barang bekas, plastik bosok itu. Wah ini laku ini. Tahu namanya juga baru belajar, harus dibeli. Dibeli ternyata rapayu. Ya sudah sama Pak Loki ditaruh aja di ujung gitu. Didiemin wis udanan, kepanasan terserah. Suatu saat tuh ada orang yang lihat barang itu laku. Iya kan? Loh, Pak Loki sampai bingung. Loh, piye toh ini tadi? Itu sudah berjalan lama. Tapi akhirnya tidak ada yang kata apa itu barang bekas itu terus tidak payu gitu tuh, tidak ada, semua pasti laku, ya kan? Nah ini tadi yang kedua, yang pertama dengan firman Tuhan, yang kedua itu apa? Dengan doa. Yang ketiga apa? Percaya kepada Tuhan melalui apa? Pelayanan kita kepada sesama. Nah besok ini Pak Paulus sudah ancang-ancangan ya, ayo jadi pelaku firman. Ya kan? Menurut ini pelayanan kita ini loh, melalui apa? Kehidupan kita bagi sesama. Tidak gampang. Seperti Fani juga, dia bilang sama temannya,
aku mulai ning Solo ki jane aku ki ya ora seneng. Biasa sudah hidupnya bebas ya kan. Nang omah meneh mesti mamine papine ora entuk metu bengi-bengi. Pulang harus jam sekian. Jam 9 harus sudah pulang. Kok kayak anak cilik barusan itu gitu. Wis ben to. Kemarin pulang jam berapa? Setengah 10 kok lebih setengah jam. Ya kan? Tanya aja. Pasti dia rasanya bontok ya. Terus nanti nek ndak mamine cah wedok mulai bengi-bengi. Nah, belum seperti itu. Tapi saya sekarang sudah banyak belajar di wes timbangnya aku nunggu dia ngantuk, saya tidur. Nanti kalau dia mulai kutik-kutik, anjing saya kan mesti sing geger. Oh ini Fani pulang, ketahuan ya kan? Terus tak lihat jamnya, oh setengah 10 ya tidak apa-apa. Kan perjalanan, ini jam 9 selesai, perjalanan setengah 10 kan lumrah ya kan? Kita menerimanya seperti, ayo melalui pelayanan kita kepada sesama. Mungkin Fani pun juga melayani wong-wong yang bisa nyelot-nyelot ya kan? Tanya aja. Coba, dulu coba sama Pak Paulus. Pak Paulus nyelot enggak? Ada. Kalau tubuh itu nyelot saya juga ngerasain kok. Tapi tetap sayang. Itu yang dimau ya kan, kita tetap melayani. Ini loh sesama ini loh. Ya pertama ya suami dulu kita layani. Ya nek perlu ya diminta bobo lagi. Ya kan? Ini Pak Paulus dah bobo belum? Itu loh kita harus melayani. Kemarin ada temennya Pak Hoki itu sakit kanker. Dan pernah ceritain belum ya? Nah itu sakit kanker. Saya tuh diajak Pak Hoki mesti ya nengok kan ya, nengok. Saya tuh kaget loh, sudah sampai gundul, badannya kurus kering. Dulu cantik kayak gitu, sekarang ya ampun kayak mama. Ini sudah tak suruh kantor. Jane ini wis dalam hati kan gundul. Aku kilo, mosok orang ngeterke. Nggak gitu ada masalah sebelumnya, tapi dia cerita sendiri. Saya yang cerita orang seru. Wah dia aslinya nggak mau. Ini loh melayani itu dia ini aslinya mantap mak lagi ini sepati mami kilo ngopon dadak miliki wong loro bilang gitu. Sampai di sana kita kan ya cerita-cerita terus kita doa. Saya tuh maksud dapat apa? Hikmat dari Tuhan itu apa? Suruh bawa teman saya yang sakit kanker. Jadi biar podo nyambung cerita. Dan saya pernah sakit cuma nyium, bukan kanker itu. Ya kan nggak ganas. Nah, kalau kanker itu masih di kemo, orang doyan makan, terus dalamnya ini organ-organnya rusak diserang, kena sakit apa? Gula, kena ginjalnya, kena jantungnya. Kemarin ini loh, kemo yang kelima, harusnya yang keenam. Itu belum sempat kemo. Kena jamur paru-parunya. Kok aneh, saya tuh sampai saya doa ketenangan tuh. Tuhan, tolong Tuhan. Ini jadikan saksimu supaya dia bisa cerita bahwa Engkau itu menolong dan menyertai hidupnya loh Tuhan. Mujizat itu kau nyatakan Tuhan, supaya keluarganya juga melihat bahwa Tuhan itu baik. Saya tuh naik doa tuh sampai, saya nangis ya kan. Padahal saya nggak sakit gitu. Tapi saya kasihan sekali melihat mungkin ibu-ibu yang melihat juga kaget. Cantik-cantik gitu rambutnya ya wis gundul, sok-sok keluar satu coba ya upin-ipin itu. Saya dalam hati kepengen ketawa, tapi kan ya kasihan gitu. Terus ini yang kedua kali itu rasanya, wis aku aja tak pergi ke kafe, nggak tak anterke, terus tak tinggal ada kafe, aku tak kerja, katanya gitu. Kalau ngopi, ya. Ternyata mungkin diselengkek Tuhan itu.
nunggoni sama ngajak teman saya yang kena kanker. Itu yang kedua kali. Mereka cerita, jadi saya sama Fani ya, kadang saya nimbrung, Fani juga cerita. Wah, kan mulai dia itu punya semangat lagi, punya semangat, dia tahu, wah terus jadi senang. Diajari teman saya yang pernah kanker ini tadi, makan ini loh cik, makan ini enggak apa-apa, tapi harus gini lah. Mereka kan nyambung, pernah ngalami. Wah ini pas ini tepat. Terus habis itu kita pulang, habis doa kita pulang. Yang ketiga kemarin, ini ya wis rasanya semuanya, kok nih lagi loh. Ketiga kalinya dia itu ternyata terus moh tenang, terus akhirnya ya berangkat. Itu yang ketiga sama Pak Papi enggak ya? Apa? Oh, sama Papi sama Tante Indri. Nah, itu kita berempat. Nah, itu langsung yang sakit itu malah, halo Fani, aku kangen loh sama kamu. Lah, malah dia yang kanggo. Iya kan? Nah, kadang ini gimana loh? Dia itu semuanya setengah mati. Dicelok, iya kan? Mau pulang dipanggil lagi. Kamu sekarang kerja apa? Terus iya saya tante kerja ini jadi konsultan bilang gitu. Terus saya udah bilang saya ya sudah tua, nanti tak pasrah ke Fani yang masih muda, biar dia juga belajar. Saya bilang bener ya Pak. Kok itu banget kasih tante ya? Itu. Jadi pelayanan kita itu sebetulnya tidak sia-sia. Buat sesama. Dia setengah mati nanti biar dia yang kesaksian. Angel itu kan apa? Ya kan? Wah, tapi Tuhan itu mengubah dia itu luar biasa. Walaupun dia masih anak-anaknya toh, saya bilang Tuhan, kalau ini bukan Engkau yang ubahkan, saat aku jadi orang tuanya juga esok. Iya kan? Dia sudah menganggap sekolah di luar negeri, aku sudah pintar, mamiku ini ngeyel, ya kan? Oh, saya bisa terima kok. Anak saya bilang apa? Saya bisa tak serat tak benefit. Oh, ya. Emang banyak benernya, saya orang sekolah, orang S2, ya kan? S2. Itu lebih tinggi kan? Oh, nggak ada gelarnya itu sampean. Kalau memang mempercayakan kita untuk melayani satu sama lain, ayo mulai gerakkan hati kita. Ya, kemarin ini tadi dapat panggilan bilang, ayo kamu ini gimana? Fotonya mana? Ini dibutuhkan fotonya. Waduh, aku nek orang apa foto, ya kan? Nah fotonya ya nanti nyusulnya berikutnya. Ayo kesuwen dibutuhkan tanggal 1 kok mesti tunggu sok kemis. Nah ya bisa kan, enggak bisa ya kayak ini kemarin tak kirim ke fotonya saya bilang gitu. Ini enggak komplit ya gitu. Nah terus apa? Kata-kata fotonya buat apa? Fani ngajarin melayani keluarga. Ini kayak keluarga, bersama keluarga melayani bersama, tumbuh dan mengalami mujizat. Ya kan? Langsung tak kirimkan dulu. Lagi kok malah motornya sih? Yes, ben motornya Ajinone nanti aku lagi itu minta foto kan? Belum, motonya dulu dia. Nah minta moto ya sudah tak kasih ini moto saya ya kan? Ajinone belum. Besok Kamis berikutnya, maksudnya gitu loh. Nanti kalau kita kumpul, nanti tak jentret-jentret, tak foto, gitu maksud saya. Nah, Tuhan ini ajarkan buat kita. Ayo kita belajar, percaya hanya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, jangan setengah-tengah. Derek Gusti itu harus full, ya kan? Powerful gitu loh. Tak mengganggu Inggris ya. Enggak apa-apa kan? Nah, Derek Gusti itu ya harus seperti itu. Ada sukacita, ada semangat itu lebih lagi. Saya lihat ibu-ibu ini walaupun mungkin capek ya Bu Wana ya, capek ya. Oh saya tadi
Bu, tenang. Tapi saya bilang, Tuhan, aku mau melayani dengan segenap hati. Dengan segenap hati berarti kan sungguh-sungguh, mulai tok ya. Nah, ayo kita ngalami seperti itu buat sesama kita, buat di sekeliling kita, anak-anak kita, suami kita lakukan supaya apa? Yang berikutnya ini, akuilah dia dalam segala lakumu, dalam setiap langkah kita. Ada Yesus yang menyertai kita. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita rasa Tuhan, Engkau tidak dengar doaku. Tuhan, Engkau tidak nyaut doaku. Tapi aku percaya dalam setiap perjalanan hidupku, wah ada sesuatu yang beda. Ya, ada kemarin itu, bisa curan-curan bener dalam cari nafkah, cari uang itu sepertinya berlomba, ya kan? Orang-orang mesti tanya saya, Bu gimana Bu? Plastik Bu? Puji Tuhan, ada aja Tuhan yang mau datang ke pembeli, saya bilang gitu. Yang satu ini sudah selesai berhenti, wis ditawari bolak-balik, nggak mau. Kemudian ada lagi, Bu, aku butuh plastikmu Ibu. Ganti lagi, itu loh Tuhan berikan terus bagi anak. Nah saya sampai bingung, Tuhan ini terus piye Tuhan? Udahku sekarang kosong itu Tuhan. Saya penuhi apa? Oh kembali lagi anak saya bilang, ini perusahaan ini milikmu Tuhan. Dan saya juga katakan, ini milikmu Tuhan. Aku ini kan cuma karyawan yang kau percayakan. Nah kalau bagian kita lakukan, wah Tuhan pasti berikan bagian yang lebih lagi buat kita. Kalau kita dapat melakukannya bersama Yesus, lakukan perkara besar. Besar ya, nggak ada. Bersama Yesus itu melakukan yang ecek-ecek itu nggak mungkin. Tuhan pasti beri yang terbaik. Nah, kemudian janjinya ini apa? Ia akan meluruskan jalanmu. Maksudnya apa? Kita tidak akan gelam, orang salah langkah lagi, ya kan? Kalau kita terus mengandalkan Tuhan, kita tidak salah langkah. Orang gelam, walaupun sekarang ini di jalan-jalan dandani kayak gitu, kita tidak kejebak. Kemarin itu tetangga saya itu 2 kali, kasihan banget itu. Saya itu sampai nengok. Yang pertama enggak nengok, yang kedua saya nengok tuh kasihan bener. Patah kakinya. Jalannya ke Indriati itu loh Bu. Itu dokter itu kan udah dikeruki, dikasih pipa itu. Itu terus diurung lagi. Tapi urungnya kan belum sampai rata, masih jeglok. Naik sepeda motor itu bisa jatuh kakinya. Aduh patah apanya, aduh kasihan. Padahal sudah umur di atas saya. Awak wis cilik kayak Bu Parno gitu cilik. Patah, ya kan? Dioperasi pasang aduh, saya langsung bayangin. Tuhan tuh yang terbaik Tuhan. Nah ini layanan kita untuk sesama. Ayo mulai gerakan. Ya walaupun mungkin dengan waktu kita, dengan apa ya? Pikiran, jangan mikir soal uang lagi. Kalau kita mau melangkah, melayani sesama kita, upahmu besar di surga. Ya, ada sebuah cerita di sekolah itu anak-anak ditanyain sama bu gurunya, Tuhan itu bagi kamu sosoknya kayak apa? Wah, anak ini anaknya konglomerat, dia bilang, dia kayak konglomerat loh Bu. Dia tuh bisa nolong siapapun, hawanya banyak, tidak kekurangan. Oh ya, gurunya suka. Terus yang satu lagi ditanya, Tuhan itu kayak apa bagi kamu, di mata kamu Tuhan seperti apa? Papanya kan dokter, dia bilang, ya kayak dokter, menyembuhkan, ya kan? Menolong orang sakit. Yo, bagus. Terus yang satu lagi tanyain, Nek, menurut kamu itu kayak apa? Tuhan itu hakim yang luar
biasa. Dia bisa menghakimi yang benar. Ini yang salah nanti dapat hukuman. Wah, adil, dia bilang gitu. Bagus. Akhirnya satu persatu sudah tanyain, sampai pada satu anak itu diam saja. Dia bingung karena dia anaknya yang tidak mampu, ya kan? Ditanyain gurunya, kalau menurut kamu Tuhan itu seperti apa? Terus dia diam, dia meneteskan air mata, dia katakan Tuhan itu seperti pemulung. Dia itu bisa merubah yang buruk jadi yang baik. Dan yang baik ini semakin diperbaiki oleh Tuhan. Saya ini sampai segini besarnya, saya tidak tahu orang tua saya siapa. Saya tahu-tahu sudah diambil sama ayah angkat saya. Puji Tuhan kalau aku bisa sekolah sampai saat ini. Anak itu katakan seperti semua nangis. Tuhan sanggup mengubahkan kita. Hati kita yang hancur berkeping sekalipun Tuhan akan ubahkan. Dia ubah air mata jadi sukacita. Amin. Dia ubahkan setiap hati kita yang hancur itu jadi sesuatu yang berharga. Amin. Sore ini tadi saya mau berangkat itu juga tidak tahu ada masalah sama anak saya. Saya tuh ngomong sama Tuhan, aku tidak bisa nyampe ke firman tadi. Aku percaya Tuhan yang akan menolong aku. Kau ubahkan Tuhan. Aku ini jadi murid-Mu untuk aku boleh belajar akan setiap firman-Mu. Firman ini pun bagi saya ini merupakan juga teguran di mana hari-hari ini belajar untuk percaya kepada Tuhan, mengandalkan setiap hidup kita kepada Tuhan. Jangan semena-mena setelah diberkati Tuhan lebih lari jalannya, ya kan? Anak-anak sekarang gitu, wis Tuhan-Tuhanan. Apa nenek di pelayanan kesentok sedikit aja terus jadi wah, wis bulan istirahat dulu ya. Ke gereja kok istirahat. Ada kan? Kemarin ya gitu. Baca Alkitab loh di keluarga kita. Wes anak saya itu ya gawe-gawe. Suami istri si Asem itu nurut ngapor itu sama Vina. Lah Vinanya nggak ngomong kalau ini Asem sudah baca. Saya disuruh laporan. Harusnya kan gitu. Pakai HP-nya dia ditulis Asem satu raja atau berapa gitu selesai dibaca dah lapor. Ada yang nyeletuk, loh, namun baca Alkitab kok laporan kok nurut. Nah sombere ini surga ini nurut-nurutan nih orang ini gandengan nih suami istri ngomongin sampai segitunya loh. Saya itu sampai kaget begitu keponakanku ini kok yuk sampai mikirnya tekan surga barang. Iya kan? Aduh, saya terus diem aja, jadi rame itu. Ini ngomong ini. Besoknya saya ngomong, sudah ini yang geger ditutup. Ngomosok soal nitik, lapor aja kok jadi rame panjang lebar. Yang merasa rohaninya dewasa, diam. Kalau memang tidak suka dengan masalah ini tadi, tegur langsung lewat japri tadi itu. Jangan di-share di grup sini. Nah orang yang rohaninya belum dewasa mundur, gila kan ya. Iki wong Kristen kok ngomongane ya kaya ngene. Padha wong donya ya kan. Itu kita hati-hati. Melayani sesama juga enggak gampang. Belajar. Ayo. Mungkin banyak hujatan ya. Orang disenengi ben aku ndablek kae. Ndablek wae kok. Iya kan? Ya, puji Tuhan. Kalau malam hari ini kita ditegur Tuhan, diberikan sebuah peringatan dan diberikan sebuah janji yang luar biasa buat hidup kita. Supaya jalan kita ini semakin hari semakin lurus. Ayo percaya hanya kepada Tuhan.
andalkan Tuhan, karena hanya Dia satu-satunya penyelamat hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa. Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini Tuhan, buat kami wanita-wanita hebat yang dipilih Tuhan, dikasih Tuhan, dan tetap ada senantiasa untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu boleh menegur kami, menguatkan kami, dan membawa kami semakin melekat kepadamu, karena sesungguhnya Engkau-lah kekuatan kami ya Tuhan. Kami mau terus percaya kepadamu. Kami tidak mau mengandalkan pengertian kami sendiri Tuhan, tapi kami mengakui Engkau di setiap langkah kami, karena langkah kami buat Engkau yang menuntun, Engkau yang meluruskannya, Engkau yang membawa kami kepada rencana dan kehendak-Mu yang sungguh indah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Sekarang ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan kami, setiap pribadi. Berkati Bu Yayu yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai terus kehidupannya Tuhan, untuk menjadi alat dan saksi-Mu dimanapun Tuhan percayakan. Tuhan Kau terus pakai setiap perkataannya, setiap pemikirannya, dan segala hal yang bisa dikerjakannya untuk kemuliaan-Mu. Tuhan berkati, kembalikan limpah dan berlipat kali ganda. Begitu juga di dalam melayani suami, anak-anak, cucu, mantu, Tuhan seluruh keluarga besarnya, kami percayakan semua dalam tangan-Mu, karena Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya melalui seluruh pembentukan yang ada. Semakin keluarga ini disempurnakan di dalam kasih Tuhan yang memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan Engkau sudah menolong dan memberkati setiap pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Bu Yayu, pelayanannya, Tuhan memberkati. Ya, untuk pengumuman besok bulan September, saudara, kita akan bertemu kembali. Kamis terakhir bulan September itu tanggalnya 26 ya, 26. Dan nanti besok Kamis September yang akan memimpin ujian Ibu Rahel ya, Tuhan memberkati. Lalu kemudian saudara, untuk ibadah minggu, besok minggu kita akan masuk minggu pertama. Nanti perjamuan Tuhan kita akan nikmati bersama-sama, dan sekaligus kita akan menikmati perjamuan makan bersama persembahan dari keluarga Bapak Abdillah, Ibu Rizkila ya. Tuhan memberkati. Baik, ada yang lain? Ada yang perlu didoakan? Oh ya, hari ini kita berdoa khusus saja buat yang berulang tahun. Minggu kemarin ada yang tidak terdeteksi ya. Jadi saya tidak paham karena maksudnya itu bukan di sini. Nggak tak pikir mau ngomong apa, tidak mau mendoakan. Jadi kita berdoa bersama buat Ibu Ari ya, yang berulang tahun. Tanggal berapa ulang tahunnya? 20. Oh 20. Selasa. Jadi 2 Selasa yang lalu ya, kita doakan ya. Pasang doanya ibu-ibu kabeh. Ya, nguyak-nguyak ya itu. Oh ya, Bapak Ibu saudara, sorry Bapak lagi. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, doakan juga untuk Pak Daniel, Bu Esther ya, masih dalam pemulihan. Pak Daniel juga pasca operasi, lalu Bu Esther juga hernia. Lalu Bu Esthernya juga itu tulangnya, doakan supaya nanti kontrol lagi bulan September awal kayaknya, supaya sudah bisa nyambung. Jatuh kepleset ya, udah lama, udah berapa bulan yang
saat ini. Semangatnya luar biasa ya. Orang biasa melayani Tuhan itu kalau nggak bisa melayani itu menderita, saudara ya, sedih. Jadi ayo kita topang, kita doakan, kita bisa diri ya, ben seneng, ben ora dadi aduh kancaku nang ndi kabeh gitu ya. Oke, baik, itu saja. Yuk berdiri sama-sama. Mari Bu Ari bisa maju di depan. Kita sama-sama angkat tangan berdoa buat Ibu Ari. Ayo Bu ya, yuk doakan Bu, bantuan Bu. Ya, haleluya. Mari kita angkat tangan sama-sama buat Ibu Ari. Si kecil juga mau ikut angkat tangan. Ya. Haleluya, haleluya, glory ramataya sita namatakamu. Puri lamaya sekian ramataya ya Yesus puri. Amin, haleluya. Tambahkan hikmat yang suci kami dan kebahagiaan, kesehatan, Amin. umur, dan kami percaya tidak ada yang mustahil Tuhan. Berkat-Mu semakin nyata bagi kehidupan. Langkah hidupnya Tuhan terus Kau bawa semakin hari semakin naik, bukannya turun. Dan kami percaya menjadi contoh di dalam setiap keluarga, lepas keluarga Tuhan. Kami percaya jadi penolong yang setia, jadi penopang yang kuat Tuhan untuk suaminya dan juga untuk anak cucu menantunya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terlepas dari semua itu Tuhan, kesaksian dari Ibu Ari akan Kau pakai terus buat hidupnya Tuhan untuk memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan di tempat kerjanya juga Tuhan jadi terang Bapak. Amin. Kami terima kasih Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah Kau berikan buat kehidupan Ibu Ari. Semakin hari semakin Kau pakai hidupnya semakin luar biasa. Serahkan semuanya hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy birthday, selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Kami selalu. Haleluya. Ya, cucunya ini loh sekarang. Ayo kita tetap bangkit berdiri, kita mau tutup dalam doa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan, dan kami tidak pulang dengan tangan kosong. Tapi Engkau sudah memberi berkat-Mu Tuhan, lewat firman-Mu yang boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, dan terus membawa kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Semakin hari Tuhan, kami semakin melihat kuasa karya Tuhan yang begitu dahsyat, begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, pakai kami terus untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, jadi penolong bagi suami kami, menjadi penopang dalam kehidupan rumah tangga kami, dan terus menjadi pendoa dalam pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kami mengambil bagian kami sesuai dengan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mengangkat tangan kami dan menerima berkat-Mu dengan ucapan syukur. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, para wanita yang hebat, yang diberkati Tuhan, pulanglah bersama dan kita bawa sama-sama sukacita yang dari Tuhan, kekuatan, kemenangan yang terus dinyatakan Tuhan dalam hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat rahmat dari Bapa kita, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus terus senantiasa menyertai dan memimpin langkah kita untuk menjadi kita berkat bagi semua orang. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati sama-sama kata